Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, tidak terkecualikan adik-adik yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, malam ini kita semua dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah isya berjemaah, dan insyaAllah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Semoga kita semua yang aktif ini termasuk orang yang diampuni segala noda dan dosanya. Sebab Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di siang hari, lalu tarawih di malam hari, itu semua dilakukan karena iman dan ihtisab, karena percaya kepada Allah dan mengharapkan ridhonya, maka Allah akan berkenan mengampuni segala noda dan dosa yang dilakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang pernah disabdakan Rasul, man fariha biduhu li Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dan senang hatinya dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuh badan orang itu tadi. Bapak senang apa tidak? Senang, Pak. Ibu-ibu senang napa mboten? Di kampung kulo malah senep. Apa alasannya? Ini Ramadan ada tambahan biaya hidup. Karena harus ada kolek katanya. Sayang sekali. Tapi mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Semoga tahun depan tasik kepanggi malih. Coba ingat tahun lalu dia tarawih di samping saya. Malam ini sudah tidak ikut. Karena sudah menghadap Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita tahun depan tasik kepanggi malih. Nggih? Ada makalah dalam kitab Sulamut Taufiq, man lam ya'rifis syarra yaqa'u fiha. Barang siapa yang tidak tahu terhadap kejelekan, dia akan justru terjerumus kepada kejelekan itu. Contohnya, orang tidak ngerti bahwa beling itu menusuk kaki. Karena tidak tahu diinjak, ya luka kakinya karena ketidaktahuannya. Begitu juga orang tidak tahu bahwa duri itu bisa menusuk kaki kita, karena tidak tahu dia injak duri itu, maka kakinya tertusuk. Jadi kita harus tahu kejelekan itu untuk dihindari. Malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal aktivitas yang dapat merusak pahala puasa. Artinya kalau kita puasa selama satu bulan tiap hari, namun melakukan hal-hal yang merusak pahalanya puasa, maka pahala kita amburadul. Bahkan mungkin bisa habis sama sekali. Jadi untuk diketahui, maksudnya agar dihindari. Sanggup napa mboten? Betul? Sungguh? Satu. Khamsatu asya tuhbitus saum. Ada 5 hal yang dapat merusak puasa. Yang pertama, al-kidhbu, berdusta, berkata bohong, membujui. Berdusta itu, goro itu hukumnya haram. Bahkan ciri-cirinya orang munafik, idza kadzaba hadasa, nek ngomong dia dusta. Jadi berdusta itu hukumnya haram dimanapun kapanpun.
Nah, kalau berdusta di dalam bulan Ramadan, ya haram, ya dosa, sekaligus menggerogoti pahala puasa kita. Oleh karena itu, ayo melatih diri untuk tidak berbohong. Kalau kita sudah mampu tidak berbohong selama 1 bulan, insya Allah 11 bulan yang akan datang sudah akan menjadi kebiasaan untuk tidak berbohong, karena kita sudah di training selama bulan Ramadan. Akan tetapi ada bohong yang boleh itu. Satu, untuk menyelamatkan orang lain. Terpaksa saya berbohong. Contoh, saya sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba ada orang lari ngus-ngusan, dia minta kepada saya, Pak, tolong Pak. Apa? Saya mau dikejar orang, mau dibunuh. Kok masuk kamu ke dalam rumah? Masuk. Saya tetap duduk di teras. Tiba-tiba memang ada orang yang ngejar bawa pedang. Lalu ditanya ke saya, Pak, tadi ada anak baju merah lewat sini. Begitu, Pak? Enggak kok, mulai tadi saya di sini tidak ada orang lewat. Berbohong kan? Tapi saya justru menyelamatkan orang yang dikejar tadi. Ini contoh yang berbohong boleh. Jadi kalau berbohong untuk menyelamatkan orang lain, itu hukumnya boleh. Itu pertama, penyakitnya puasa. Yang nomor 2, al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan aib tetangga, mengungkap rahasianya diri dan keluarga serta tetangga. Dalam bahasa Indonesia disebut bergunjing. Orang Jawa bisub ngerasani keeleani tonggo. Dalam bahasa Arab disebut ghibah. Orang ghibah itu diidentikan dengan oleh Al-Quran dengan memakan daging saudaranya. Bapak mau makan dagingnya saudara? Tentu tidak mau kan? Padahal ngerasani orang itu nilainya sama, itu statusnya sama dengan makan daging saudaranya. Jadi para bapak, ayo melatih diri untuk tidak membicarakan aib orang lain. Rasulullah memesan, apabila kamu ingin membicarakan aib dan rahasia orang lain, fadhkur uyuba nafsik, ingatlah kepada aibmu sendiri. Setiap manusia itu punya rahasia. Setiap manusia punya aib yang tidak ingin diketahui orang lain. Nah, kalau kita ingin membicarakan aib orang lain, coba ingat kepada aib kita sendiri. Bukankah kita tidak suka kalau kita dirasani jelek oleh orang? Maka orang pun seperti itu juga. Oleh karena itu jangan suka membicarakan aib orang lain. Lalu apa sih keuntungannya? Yang benar, apabila ada orang berbuat salah, keliru, kita datangi, bicara 4 mata. Kita nasihati dia. Bukan dirasani. Yang disebut ngerasani adalah membicarakan orang yang kalau orang itu mendengar, dia tidak suka. Kalau yang dibicarakan itu tidak benar, bukan riba, tapi namanya fitnah. Dosanya lebih besar. Sebab kita membicarakan jelekan orang, dan orangnya justru tidak pernah melakukan apa yang kita rasani. Jadi ayolah kita melatih diri untuk tidak membicarakan aib orang lain, sebab ghibah ini akan menggerogoti, akan menghapus segala noda dan dosa kita. Segala pahala puasa kita. Itu yang nomor 2. Lalu penyakitnya puasa yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba, manas-manasi, menjadi provokator. Ada anak dengan anak bertengkar. Orang tuanya cukup bijak, mari, boleh, selesai. Lu ada yang memprovokasi, Mbak, nek aku, anak saya digitukan, saya tidak akan diam. Saya mengandung dia 9 bulan, saya rawat dia setengah mati.
Kok ditutup begitu sampai meneng mawon. Inilah ngompori kok. Akhirnya mereka ribut, mereka kisruh gara-gara sing ngompori tadi. Nah, orang yang suka manas-manis itu menamimah, mengadu domba, maka dosa dan sekaligus kalau dikerjakan di dalam bulan Ramadan akan menghanguskan pahalanya ibadah puasa. Jadi yang nomor 3, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, bersumpah palsu, memberikan kesaksian yang palsu. Termasuk dalam hal ini praduga jelek terhadap orang lain, menduga-duga, tajassus, selalu mencari-cari aib orang lain, selalu mencari-cari kekurangan orang lain, memberikan sumpah palsu. Wallahi saya tidak tahu, padahal dia yang paling tahu. Dia saksi yang benar, cuma dia bersumpah saya tidak tahu. Sumpahnya itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu dilaksanakan di dalam bulan Ramadan sekaligus akan menghapus pahalanya puasa. Lalu yang kelima, wan nadhratu bisyahwatin, pandangan mata karena didorong oleh syahwat. Pak, Bu, Allah memberikan mata kepada kita, fungsinya memang untuk melihat, terutama yang indah. Akan tetapi Allah memberikan benteng kepada kita berupa otak dan hati. Otak untuk berpikir, hati untuk menimbang. Dengan demikian, otak dan hati harus mengontrol mata. Mata diingatkan yang ini tidak patut dilihat. Apalagi mata itu kadang-kadang tidak benar. Kadang-kadang berbohong. Ingin fakta yang konkret bahwa mata itu kadang-kadang tidak benar. Mau, Pak? Saya berikan contoh. Sudah tahu semua. Silakan besok pergi ke tengah-tengah rel kereta api. Mana di sini kereta api? Sana ya, Pasar Turi ya. Bapak berdiri di tengah rel kereta api, sampai tinggali rel niku. Apa katanya mata? Semakin jauh semakin kecil, semakin sempit. Karena pandangan mata terbatas. Tapi otak kita mengatakan ini ukurannya sama. Mulai Pasar Turi sampai Pasar Seni di Jakarta ukurannya sama. Kalau tidak sama, kereta apinya guling. Nah, ini sebagai bukti bahwa tidak selalu mata itu benar. Jadi apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, terutama melihat aurat. Melihat dengan dorongan syahwat, dorongan hawa nafsu, bisa membangkitkan hasrat, itu hukumnya haram. Yang membuka aurat haram, yang melihat aurat pun juga haram. Oleh karena itu tolong kepada adik-adik remaja, kalau keluar rumah pakailah busana muslimah yang menutup seluruh badannya. Kalau ternyata belum sanggup, karena tidak semua orang sanggup, apa boleh buat, tapi kenakan baju yang sopan menurut tradisi Jawa lah. Ojo sampean, maaf, ojo sampean katoan tok. Mosok keluar masanya katoan sejak ke pasar, ke toko, ke supermarket. Katoan tok itu, Pak, budaya barat, bukan budaya Islam. Hanya kebetulan orang barat itu orangnya kuning. Long kita di sini kok pahanya ireng kok katoan. So ireng sih panuan pisan. Lu ngono ditampakkan kepada orang lain, gak izin dah. Nah ini yang melihat haram, yang membuka aurat haram. Jadi 5 hal ini ayo kita kendalikan sedapat mungkin ya, karena ini dapat merusak nilai pahala puasa. Maka untuk mengakhiri hadis ini Masya Allah, Rasul mengingatkan, barang siapa mengerjakan 5 hal tadi, termasuk berkata dusta tadi,
Allah tidak punya kepentingan apapun. Walaupun dia sudah tidak makan, tidak minum. Tidak ada apa-apa. Allah tidak akan memberikan pahala. Allah tidak akan memberikan ganjaran. Walaupun Anda sudah menahan lapar. Sebab Anda hanya puasa perut. Tapi mata tidak puasa. Mulut tidak berpuasa. Telinga tidak berpuasa. Hati juga tidak puasa. Oleh karena itu ayo puasa jasmani dan rohani. Demikianlah apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apalagi ini sambil batuk-batuk, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.